Oh, ada. Tat. Lagi itu powernya kan juga. Oh iya, jadi selesai. Baik, terima kasih. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allahu azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'
wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Wa qala aidan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ijtanibu as-sab'al muwabiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billah wasirhu wasihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aqlur riba wa aqlul malil yatim wa tawalla yawmal zaqfi wa qadful muhsanatil mu'minatil aqilat. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan hidayah sehingga hingga hari ini dan khususnya pada subuh kali ini kita mampu untuk melaksanakan salah satu dari kewajiban kita, yaitu sholat subuh dan secara berjamaah. Kemudian sholawat dan salam marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Jamaah Masjid Al-Hijrah yang berbahagia, hari ini kita akan bersama membahas salah satu dari din, salah satu bagian dari agama kita, yaitu agama Islam. Satu bagian yang memang sebagian oleh orang, atau satu bagian dari agama yang oleh sebagian orang itu dilalaikan, atau bisa jadi bukan lalai tetapi tidak memahami, tidak mengetahui. Kenapa? Karena kebanyakan kajian pembahasan itu lebih banyak kepada akidah, kepada ibadah yang yaumiyah. Tidak salah, dan itu pun benar. Dalam artian apa? Dalam Islam itu ada namanya mabadiul ilm, tahapan-tahapan dalam ilmu. Jadi dalam Islam itu ada yang namanya ilmu yang sifatnya itu wajib, atau dikatakan bahkan wajibul wajib, sesuatu ilmu atau suatu ilmu yang memang hukumnya itu wajib. Yang namanya wajib, kalau ditinggalkan berarti apa? Berdosa. Kalau ditinggalkan berarti dia bersalah. Apa itu? Yaitu ilmu tentang bagaimana cara kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Allah Subhanahu wa taala itu dia wujud, dan Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Satu-satunya ilah. Dan setelah kita mengetahui itu, mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada, Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya sesembahan. Berikutnya adalah apa? Ilmu yang wajib kita pelajari adalah ilmu tentang bagaimana kita itu menghamba, bagaimana kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan ilmu ibadah atau fikih ibadah. Jadi ilmu yang wajib, yang berdosa ketika umat Islam itu tidak mempelajarinya, itu adalah apa? Ilmu akidah, ilmu tauhid, keyakinan bahwasanya inna dina indallahil Islam, din, agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah Islam.
Ilmu yang berikutnya yang juga wajib adalah apa? Adalah ilmu tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita bersuci? Wajib. Bagaimana cara kita berwudu? Bagaimana cara kita sholat? Rukun dan syarat puasa. Ya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Setelah itu ada ilmu juga yang penting, ya, yang harus kita pelajari, yaitu tentang ilmu halal dan haram. Rasulullah SAW bersabda, Innal halala bayyinun, wa innal harama bayyinun, wa bainahuma umurun mustabihat. Yang halal itu sudah jelas. Kejelasannya itu perlu dipelajari. Ya, kita belajar tentang ini halal. Wal haram bayyinun. Yang haram itu juga sudah jelas. Kejelasannya lagi-lagi kita harus belajar. Kita harus mempelajari bahwa ini adalah halal, ini adalah haram. Salah satunya adalah ya dengan apa? Majelis taklim. Dengan kajian bagaimana kita itu tahu sesuatu itu haram, sesuatu itu halal. Kalaupun ada sesuatu yang haram dalam syariat Islam, sejatinya itu adalah apa? Raf'ul kharaj, ya, daf'ul mafasid. Jadi ibu dan bapak sekalian, ya, kalau dalam Islam itu seolah-olah ya kok banyak yang dilarang, kok banyak yang haram, maka jawabannya adalah bahwa Islam datang itu mengharamkan sesuatu yang memang apa? Mendatangkan mafsadah, mendatangkan kerusakan, yang mendatangkan kemudorotan. Kenapa khamr itu haram? Minuman keras itu haram. Ya karena ketika itu dikonsumsi itu akan apa? Merusak akal. Ya bahkan merusak akhlak dan juga merusak kehidupan. Nanti juga kenapa judi itu haram? Karena judi itu akan membuat apa? Permusuhan. Ya judi itu akan menjadikan seseorang itu apa? Malas untuk bekerja, berangan-angan dan lain sebagainya. Ibu dan bapak sekalian, termasuk juga ya sesuatu yang diharamkan dalam hal muamalah itu juga sudah sangat jelas bahwa ketika itu dilakukan akan membawa kepada kemudorotan. Sehingga kalau kita sudah tahu yang haram itu membawa mudorot, maka yang halal itulah yang membawa kepada kemaslahatan, yang membawa kepada kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Hadirin yang berbahagia, maka ketika bicara tentang muamalah berarti bicara tentang jual beli. Ya, jadi tadi ada ilmu yang wajib, wajibul wajib, ya ibadah juga wajib, ada halal yang haram juga wajib, termasuk juga dalam hal muamalah. Jual beli tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 275 itu jelas dihalalkan. Ya, kemudian juga bisnis. Kenapa manusia bisnis? Ya sudah fitrah manusia. Tidak mungkin manusia itu bisa ya mencukupi kebutuhannya sendiri. Ya dia memerlukan adanya orang lain, memerlukan adanya apa? Interaksi, muamalah. Ya baik muamalah yang sifatnya amiyah ataupun yang amwaliyah. Ya, kalau ekonomi berarti bicara tentang muamalah yang sifatnya al-maliyah. Ya, muamalah tentang harta. Nah, demikian juga ketika seseorang itu ternyata tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, khususnya dalam bidang keuangan dan ekonomi, maka dalam Islam itu ada dain. Dalam Al-Baqarah 282. Ya demikian juga nanti ada rahan, ada jaminan. Al-Baqarah 283.
Ini Ibu dan Bapak sekalian, jamaah Masjid Al-Hijrah yang berbahagia, menjadi latar belakang kita untuk lebih kita akan bersama-sama menggali, mendalami, mengetahui sesuatu yang ada di sekitar kita, tetapi kemudian dia bukan berasal dari peradaban Islam, tetapi kemudian ada di sekitar kita, bagaimana cara kita menyikapi dengan bijak. Nasabah dan perbankan syariah, ya, bagaimana ternyata kebutuhan manusia tadi yang begitu banyak terhadap transaksi ekonomi, bisnis, dan juga sekarang ini keuangan, itu menjadi satu hal yang memang harus dilayani, itu harus dipenuhi, ya, khususnya oleh lembaga keuangan syariah. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, kita akan fokus kepada 3 dalam aktivitas perbankan yang harus kita ketahui. Ya, kenapa ini penting? Karena ini lagi-lagi bagian dari din, bagian dari agama kita, bagian dari halal dan haram. Ya, kita lihat di sini. Jadi kalau kita bicara tentang, kalau membahas tentang perbankan, aktivitasnya ya 3 ini saja. Ada produk simpanan, ya, ada fundingnya, ya, ada juga pembiayaan, ada lendingnya, penempatan lebih tepatnya, ya, kemudian juga nanti ada services, ada jasa yang lainnya. Kalau dalam bank konvensional itu sangat mudah. Produk simpanannya, ya, seseorang itu tinggal nyimpan uang di bank, ya, dia menyimpan uangnya, ya, kemudian produknya apakah tabungan biasa, apakah deposito, apakah giro, apakah mungkin dana pensiun, ya, mudah saja, tidak perlu pakai akad apa-apa, ya. Nah, kemudian karena bank itu juga dia adalah lembaga keuangan, maka dia akan melakukan lending, ya, akan melakukan apa? Kredit, akan melakukan apa? Meminjamkan, menghutangkan uang yang ada dari nasabah itu kepada nasabah yang lainnya. Sebagai lembaga keuangan, maka apa? Bank itu dia ya bisnisnya itu ya hanya uang. Mudah sekali, ya. Dari kita bank itu dia mengambil uang dari nasabah. Satu nasabah dia akan menyimpan uang, kemudian uang dari nasabah itu akan dipinjamkan, lebih tepatnya diutangkan kepada nasabah yang lainnya. Keuntungannya dari mana? Ya, plus dengan riba, plus dengan bunga. Ketika bicara tentang riba, ya, kita lihat ayatnya dulu, berbicara tentang bagaimana az-ziyadah fi aqdid dain, ya, tambahan pada akad, pada transaksi utang piutang. Nanti ada satu lagi, yaitu apa? Transaksi pada apa? Barang-barang sejenis. Ya, tapi lebih banyak kalau di bank ini adalah apa? Riba yang disebut dengan apa? Riba nasi'ah. Atau nanti ada juga riba jahiliyah. Apa itu? Mudah saja. Ya, ketika seseorang itu meminjamkan uang, menghutangkan uang, kemudian dia akan mengatakan silakan pinjam uangnya 10 juta, kemudian dikembalikan ke saya ditambah dengan bunganya. Maka tambahan pada 10 juta itu adalah riba, itu adalah bunga, dan itu merujuk kepada Al-Baqarah 275 ini adalah haram, adalah tidak diperbolehkan. Riwayatnya jelas sekali. Nah, ini, ya. Jadi kemudian apa? Kalaupun nanti ada aktivitas yang lainnya, ya, ketika karena dia itu agar bank itu agar mendapatkan uang, agar mendapatkan simpanan dana yang banyak, maka kemudian apa? Memberikan apa? Iming-iming, ya, memberikan apa? Satu harapan kepada orang yang menyimpan uang tersebut.
Ya, sehingga kemudian apa? Kemudian dengan bunga sekian Anda menabung di kami akan mendapatkan bunga sekian. Kalau sekarang itu sudah tidak menarik. Kenapa? Karena bunga itu kadang apa malah terkalahkan oleh apa? Oleh administrasi bulanan. Ya sampai 20-25 ribu sebulan. Ya. Nah, ini tidak menarik. Tapi kemudian apa? Ada cara lain. Ya, oleh bank itu biasanya apa? Ketika Anda membuka rekening, mengajak orang lain membuka rekening, akan mendapatkan hadiah sekian. Atau juga ada undian berhadiah. Semakin tinggi nilai saldo Anda, maka akan mendapatkan hadiah sampai ke mobil, ya, traveling, ya, atau mungkin apa? Handphone dan barang-barang yang lainnya. Nah, ini nanti merujuk kepada definisi pengertian dari tambahan pada transaksi utang piutang, maka itu adalah riba. Ya, jadi tadi kita simpan uang di bank, simpannya bagaimana? Kalau menyimpan sejatinya nanti kita akan bahas tentang wadiah. Tapi karena kita simpan uangnya di bank, kemudian bank itu menggunakan, bukan hanya menggunakan, tetapi juga bank itu apa? Yang memanfaatkan. Kalau menggunakan mungkin ada keperluan, tapi memanfaatkan uang itu dipinjamkan kepada nasabah lain plus bunga. Ya, jadi nanti apa? Keharaman dari bunga, ya, itu adalah pertama apa? Pertama kita menyimpan uang. Kemudian uang itu apa? Dipakai, ya, bahkan dipinjamkan lagi ke nasabah yang lainnya. Maka berarti apa? Ya berarti kita ta'awun di situ, ya. Alal apa? Alal ismi wal udwan. Ya, kenapa? Karena bisa jadi, ya, dan sangat mungkin sekali, dan memang itu yang terjadi, bahwa ketika nasabah itu pinjam utang uang ke bank, ya, dengan bunga sekian persen, maka itu akan memberatkan, dan itulah salah satu dari sisi kedzaliman dari riba atau bank. Ya, nah berarti di sini ada produk simpanan. Ya, kalau di konvensional tadi tinggal simpan uang di bank dalam bentuk giro, deposito, ya, kemudian tabungan, ya, minimal itu 3 itu. Ya, nah bagaimana nanti dalam syariahnya? Ya, ternyata yang paling penting itu adalah memang akadnya. Ya, akad transaksi di awalnya, kemudian nanti prosesnya sampai akhir dari akad tersebut. Sehingga ketika bicara tentang ekonomi, tentang muamalah, maka akad menjadi objek sentral. Nah, kemudian kalau di produk simpanan di perbankan itu tidak begitu bermasalah. Kenapa? Karena seolah-olah itu kalau ada yang mendetailkan, gimana kalau saya umpamanya simpan uang di bank, ya, di bank konvensional, kan saya nggak ngambil bunga. Nah, betul. Ya, memang kita tidak mengambil bunga, tapi uang kita dipinjamkan, diutangkan ke nasabah lain, ditambah dengan bunga oleh bank. Kemudian bunga itu ya dibagi ke kita dalam bentuk bunga juga, atau dalam bentuk bonus, atau dalam bentuk berhadiah, undian berhadiah dan lain sebagainya. Jadi memang tidak secara langsung kalau produk simpanan itu. Ya, saya ulang lagi. Jadi riba pada produk simpanan, pada tabungan yang di bank konvensional itu memang tidak langsung. Ya, tidak langsung kita mendapatkan riba. Ya, tidak mendapatkan bunga, tidak langsung, tetapi apa? Uang kita, ya, digunakan oleh bank, dimanfaatkan, diutangkan ke nasabah lain dengan ditambah bunga, dan dari bunga itu kemudian apa? Dibagikan ke kita. Nah, ya, jadi tidak terlalu bermasalah di produk simpanan ini. Makanya ada yang mengatakan kalau nyimpan uang doang, kalau hanya nyimpan uang saja di bank, gak riba dong. Ya, bisa jadi itu tidak riba tapi tidak langsung. Ya, tidak riba, ribanya itu tidak langsung karena kita tidak mengambil. Makanya ada sebagian ulama mengatakan kalau nyimpan saja, ya, kemudian memang ada keperluan, ada mungkin transfer gaji dan lain sebagainya, kalau tidak ada bank syariah itu masih diperbolehkan.
Ya, masih diperbolehkan. Nah, tetapi kalau dalam hal pembiayaan, nah ini yang selalu jadi masalah. Kenapa? Namanya juga lembaga keuangan. Yang namanya lembaga keuangan yang tadi yang dibisniskan itu adalah uang. Sehingga kemudian apa? Ketika pembiayaan ini ya namanya jadi kreditur dan debitur. Ya, ketika saya perlu mau beli mobil, mau beli rumah, ada keperluan tertentu, datang ke bank konvensional, ya maka yang dikasihkan itu uang. Ini saya kasih uang 100 juta, kembalikan plus bunga. Nah, ini yang disebut dengan apa? Hakikat dari riba atau tambahan atau bunga. Ya, dalam pembiayaan ini. Ya, nah nanti kemudian apa? Bagaimana nanti perubahannya? Bagaimana caranya agar yang tadi pinjam uang, utang uang itu agar menjadi halal? Maka kemudian dirubahlah, ya, nanti dengan menggunakan akad apa? Jual beli. Ya, jual beli ini termasuk juga nanti adalah sewa menyewa. Ya, termasuk juga adalah apa? Bagi hasil. Ya, dan seterusnya kita akan bahas. Demikian juga pada jasa yang lainnya. Ya, ini dalam konteks bisnis modern, ya, di mana umpamanya dalam aktivitas ekspor impor, ya, atau mungkin kita perdagangan internasional perlu adanya jaminan dari apa? Dari nilai tukar uang, sehingga memerlukan adanya hedging dan seterusnya. Nah, kita akan bahas satu-satu Ibu Bapak sekalian terkait dengan produk simpanan, ya, kemudian pembiayaan, kemudian jasa yang lainnya. Jadi mudah-mudahan ya dengan ini jamaah sekalian itu bisa khatam nih, selesai. Oh, ternyata perbankan yang konvensional ya aktivitasnya ini adalah 3 ini. Ya, 3 aktivitas ini. Kemudian bagaimana 3 aktivitas dari perbankan yang konvensional ini dilihat dari perspektif Islam. Nah, jamaah sekalian, kita akan bicara tentang produk simpanan atau funding, ya. Kita lihat di sini, kalau umpamanya ilustrasinya sederhana, ya. Ini sudah kita berpindah ke bank syariah. Saya punya uang 100 juta. Kemudian saya ingin uang itu saya simpan di bank, ya. Tetapi kemudian saya ingin suatu waktu itu bisa digunakan pakai ATM, pakai mobile banking, pakai internet banking, ya. Nah, maka kemudian apa? Saya gunakan giro. Ini biasanya untuk bisnis. Karena saya itu hanya menyimpan, menitipkan tanpa ingin mendapatkan keuntungan, maka kemudian menggunakan akad titipan. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan apa? Wadi'ah. Ya, wadi'ah, titipan, ya. Nah, kalau umpamanya saya tadi punya uang 100 juta, kemudian saya simpan di bank, kemudian saya pengen dong dapat keuntungan dari uang saya, tapi jangan sampai riba. Caranya gimana? Oh, kita menggunakan akad apa? Mudorobah, akad kerjasama. Saya simpan uang, lebih tepatnya saya kasih uang ke bank, kemudian bank itu akan apa? Melakukan bisnis dengan uang itu. Nanti kalau ada hasilnya, maka kemudian saya akan dibagi. Nah, ya, itu adalah mudorobah. Ya. Nah, kemudian karena sekarang saya ingin, walaupun ini sudah tidak banyak dilirik oleh masyarakat, yaitu apa? Deposito, ya, tapi ini masih menarik juga, ya. Jadi deposito saya pengen umpamanya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun saya simpan. Umpamanya 100 juta disimpan, kalau umpamanya di bank syariah, ya, itu biasanya 1 bulan itu bagi hasilnya lebih kurang antara 350 sampai 400 ribu. Kalau 100 juta, ini based from experience, ya. Nah, itu berarti apa? Menggunakan mudorobah, karena uang kita itu digunakan, dibuat usaha oleh bank. Kalau ada hasilnya, maka kita akan dibagi. Ya, itu adalah bagi hasil mudorobah.
Kalau ternyata uang kita itu kan nggak sendiri, bukan uang kita saja, bukan uang saya saja, uang A, B, C, D digabungkan, kemudian dibuatkan usaha, maka itu menggunakan akad musyarakah. Nah, kita lihat di sini. Ketika bicara tentang akad wadi'ah, wada'a itu artinya adalah menitipkan, ya, bisa menyerahkan atau juga menyimpan. Di zaman Nabi SAW, ketika beliau itu masih ada ketika beliau tinggal di Mekah, itu banyak sekali masyarakat kafir Quraisy itu yang menitipkan barang-barang di rumah Nabi. Kenapa? Karena Nabi itu beliau dijuluki dengan Al-Amin, dipercaya. Nah, ya, berarti apa? Tapi pada masa itu yang dititipkan itu adalah benda, bukan uang. Ya, saya titip umpamanya mungkin perhiasannya dititip, ya, untuk dijaga. Nah, berarti ada fungsi-fungsi dari bank itu pun ada di masa Nabi. Ya, ini. Sedangkan secara terminologi istilah yang disebut dengan wadi'ah itu adalah apa? Akad seseorang kepada pihak lain dengan menitipkan suatu barang untuk dijaga secara layak menurut kebiasaan. Ya, umpamanya saya mau nitip, umpamanya mungkin saya pulang kampung, saya nitip mobil saya, berarti akadnya adalah wadi'ah. Ya, menitipkan saja. Nah, jadi wadi'ah ini adalah titipan. Dasar hukumnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh, ya, kalian untuk menyampaikan amanat. An tu'addu, wadi'ah, menyampaikan, menitipkan, menyerahkan. Ya, demikian juga dalam Al-Baqarah 283, yang Al-Baqarah 283 ini juga menjadi dalil nanti dalam hal rohan atau gadai. Ya, saya potong ayatnya, fa in amina ba'dukum ba'dha falyu'addi, ya, wal yu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Di situ ada kata-kata apa? Wal yu'addi alladzi tumina amanatahu. Ya, hendaklah kalau sudah dipercaya maka tunaikanlah amanatnya. Ya, artinya utang itu nanti dibayarkan. Ini dasar dari apa? Dari wadi'ah. Demikian juga sabda dari Nabi SAW, "Addul amanati ila man ihtamanaka wala takhon man khonaka." Ya, tunaikanlah amanah. Jadi kalau kita diberikan amanah, dalam konteks ini adalah kita diberikan kepercayaan untuk menjaga sesuatu, ya, maka itu adalah amanah, maka tunaikan, ya. Dan juga bahwa wala takhon man khonaka. Jangan membalas khianat kepada orang yang mengkhianati kita. Wah, ini maknanya luas sekali, tapi saya akan batasi pada tentang amanah. Jadi kalau kita diberikan amanah, maka jaga amanah itu. Nanti dalam konteks yang sangat luas, yaitu ada amanah keluarga, amanah anak, amanah juga nanti jabatan, amanah lagi nanti mungkin sesuatu yang memang diberikan, ya, oleh kantor kita, oleh tempat bekerja kita, ya, dan lain sebagainya, itu adalah amanah. Tapi dalam konteks ini adalah ketika kita dititipi sesuatu, tolong simpan barang saya ini, maka harus dijaga. Yaitu bagian dari apa? Bagian dari apa? Kebaikan. Bagian dari ta'awun alal birri wat taqwa. Nah, ini ya. Jadi demikian juga ada fatwa DSN terkait dengan apa? Dengan wadi'ah. Ya, dengan wadi'ah ini masih ada di beberapa. Nah, ketika bicara tentang wadi'ah, tentu saja ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Ada wadi'ahnya, ada sighotnya, ada juga mudi'nya, ada wadi'nya. Ini standar dalam sebuah transaksi. Jadi kalau kita menitipkan sesuatu, ya otomatis ya ada yang menitipkan, ada yang dititipi, ada benda titipan,
dan ada ijab qabul, artinya ada ucapan saya nitip ini ya, mohon dijaga, minta tolong untuk dijaga. Itu sudah menjadi lafaz atau sighah dalam rukun dari syarat wadiah. Jadi sederhana, simple saja sebenarnya. Cuma kalau dalam kajian itu saya agak lebih detail. Nah, ini wadiah yang ada di perbankan. Tadi ada giro, ya ada tabungan. Kemudian juga nanti dalam pasar antar bank itu ada sertifikat wadiah Bank Indonesia. Jadi di Bank Indonesia, kalau ada yang mengatakan Bank Indonesia kan masuk konvensional, iya, tapi Bank Indonesia dia mengeluarkan namanya SWBI, ya, sertifikat wadiah Bank Indonesia. Jadi kalau ada bank yang syariah, kemudian ternyata dia itu kelebihan modal, uang liquid itu uang itu banyak, maka kemudian dia akan diserahkan kepada BI, kemudian nanti akan digantikan dengan apa? Akan diwakili, akan dibuktikan dengan adanya sertifikat wadiah Bank Indonesia, dan nanti sertifikat itu akan bisa dipakai lagi oleh bank lainnya yang memerlukan apa? Memerlukan modal lebih banyak. Ya, jadi dia memang tidak ada tambahannya karena dia adalah sertifikat wadiah. Ini dalam konteks perbankan secara umum. Demikian juga safe deposit box, ini sudah biasa ya. Jadi kalau kita punya mungkin ijazah, kita punya surat-surat berharga, ya kita sewa satu box di bank. Nah, itu juga karena nitip, otomatis dia ada apa? Dia adalah wadiah titipan. Nah, kemudian dari titipan ini maka bank itu berhak untuk apa? Untuk mengambil ujroh. Kan nasabah itu nitip, ya surat berharganya umpamanya di bank biar aman. Ya maka kemudian bank itu akan menerapkan ujroh. Ujroh itu artinya uang bayaran, uang sewa. Oke, karena Bapak nitip di sini, maka setiap bulan Bapak akan kami kenakan pembayaran untuk apa? Memelihara safe deposit box ini agar aman. Tidak akan terkena banjir, tidak akan terbakar, dan lain sebagainya. Ya, ini praktek aplikasi dari wadiah di perbankan. Demikian juga ada beberapa deposito yang dia juga menggunakan akad wadiah. Ya, nah karena akad wadiah otomatis dia tidak ada tambahan. Ya, karena hanya menitip. Kalau titipannya itu nanti dalam teori itu ada wadiah yadul amanah dengan wadiah yadul domana, maka ketika yang dititipkan itu uang kemudian dipakai, maka otomatis akan menjadi utang. Nah, utang ini nanti berlaku kaidah apa? Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Ya, jadi apa kemarin masih ingat kan? Jadi kullu qardin, setiap utang uang ya jarro naf'an, jarro manfaatan, mengambil manfaat, mengambil satu tambahan, fahuwa riba. Ya, bahkan sampai hal yang terkecil. Ya, saya pernah cerita yang dulu itu tentang nasabah priority, ya nasabah prioritas, priority banking. Kalau kita punya uang dalam 500 juta atau sampai 1 M, ya kita datang ke perbankan syariah, maka kita masuk otomatis menjadi nasabah prioritas. Karena nasabah prioritas, ya kita datang itu lunchnya itu apa? Tempatnya itu sudah beda. Ya disediakan sofanya yang empuk, ruangannya itu yang bagus, di situ ada minuman ringan mungkin, bahkan ada kopi, ada teh, ada majalah, ada koran. Nah, kalau itu terkait dengan apa? Utang, maka itu menjadi riba. Itu menjadi tidak boleh untuk dilakukan, ya, kalau itu utang. Tapi kalau nanti mudoroba, kalau dia itu kerja sama bisnis, itu diperbolehkan. Ya, yang pasti kenapa qardin yang ada manfaat itu tidak boleh? Karena tujuan dari qard, dari utang itu adalah apa? Ta'awun, menolong, menolong. Baik, jamaah Masjid Al-Hijrah berbahagia, ini baru wadiah nih, kita panjang sekali sampai ada 40. Mudah-mudahan nanti kita masih ada waktu nih ya. Jamnya sampai jam berapa kita? Jadi betul ya, sampai jam 6 insyaallah ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, setelah tadi ada wadiah, jadi saya ulang lagi, kita masih bicara tentang apa?
tentang ini produk simpanan. Jadi dalam produk simpanan itu ya pertama akad yang digunakan itu adalah wadiah, titipan. Namanya menitip, kalau umpamanya asalnya adalah tidak boleh digunakan. Kalau digunakan dia masuk ke dalam namanya wadiah yadud domana dan otomatis menjadi utang. Boleh menggunakan utang itu, tetapi tidak boleh menambahkan. Nanti kalau di perbankan syariah itu biasanya tidak ada tambahan, tapi kadang tidak menjanjikan ya dikasih bonus. Nah, jadi tidak boleh ada janji. Kalau ada janji itu berarti apa? Berarti itu adalah riba. Nah, kemudian juga menggunakan mudoroba dan juga musyarakah. Kalau ini produknya tabungan. Nanti kita akan belajar tentang mudoroba dan juga musyarakah. Ya, ini masih pada produk simpanan, yaitu dalam bentuk tabungan. Kalau kita mau nabung, ya, dan kita tahu bahwa saving not save you, ya, bahwasanya menabung itu tidak menolong Anda, tetapi hanya sedikit memudahkan hidup Anda. Kalau yang mau menolong tentu saja bukan menabung, tetapi apa? Investasi. Tetapi apa? Ya deposito masih bisa lah gitu ya. Tapi investasi yang lebih jelas itu yang akan membantu menolong kita. Ya dalam artian itu apa? Uang kita akan bertambah dan halal. Ya kalau tabungan tadi biaya administrasinya aja sebulan itu sudah 25.000. Ya belum lagi nanti ada zakat juga, biasanya ada tambahan sedikit walaupun hanya 2,5%. Ya kecuali kalau uangnya lebih dari 100 juta ya bagusnya ke deposito ya, atau mungkin nanti ke sukuk zaman sekarang itu ya, bahkan ke saham dan investasi yang syariah lainnya. Sangat banyak sekali ya, yang tentu saja berlaku high risk high return. Ya, semakin resiko itu semakin tinggi, ya keuntungannya akan semakin besar. Kalau kita mau yang aman-aman saja ya, tadi kayak deposito untungnya ya kecil. Ya, tapi kalau kita yang agak sedikit resiko besar, misalnya saham misalnya, ya atau mungkin juga sukuk dia dalam waktu yang agak cukup lama, maka itu apa? Ya keuntungannya bagi hasilnya atau fee-nya itu akan menjadi besar. Nah, oke, kita akan belajar sedikit tentang mudoroba dengan musyarakah. Ini kemarin sudah dibahas sebenarnya, ya. Ini tentang mudoroba. Jadi mudoroba itu adalah bagi hasil. Ini tidak hanya di bank saja, ya, tapi juga apa? Tapi juga dalam bisnis sehari-hari. Saya punya uang, ya, umpamanya 10 juta saja. Saya punya uang 10 juta, kemudian ada orang lain yang dia itu punya keahlian. Sederhana aja lah. Dia mau buka kios bakso. Maka kemudian apa? Saya menyerahkan uang 10 juta kepada orang yang bisa berjualan bakso itu. Kemudian saya bilang, nih uangnya, silakan buat modal, kita bagi hasil. Ya, namanya bisnis itu pasti ada untung, ada rugi. Kalau mudoroba yang sejatinya itu adalah apa? Bagi hasil dan bagi rugi. Ya, jadi jangan sampai ya, kalau kita semua namanya juga manusia ya, manusia itu pengennya ya untung terus, nggak mau rugi. Padahal dalam konteks mudoroba ini adalah apa? Adalah bagi hasil, ya bagi untung dan juga bagi rugi. Jadi kalau ternyata tadi saya kayak 10 juta kemudian buat modal usaha bakso ternyata rugi dan itu bukan kesalahan dari manajemen, maka itu ditanggung oleh sohibul mal, oleh pemodal. Ya, kalau keuntungan dibagi, kalau namanya kerugian itu menjadi apa? Resiko dari pemilik modal. Kecuali kalau manajemen atau tukang bakso itu mungkin kurang amanah. Ya, ya mungkin dia jualannya ditinggal-tinggal, kurang profesional, maka dia juga harus menanggung kerugian. Nah, ya, itu kalau mudoroba sederhana sekali. Di bank juga sama. Ya, bank itu nanti ada dua dalam mudoroba ini. Kalau saya sebagai penabung, maka saya akan menyerahkan uang saya ke bank. Nih bank, saya simpan, saya kasih uang pakai mudoroba. Berarti uangnya silakan digunakan oleh bank. Kemudian nanti kalau ada untungnya kita akan bagi. Nah sayangnya ini kalau di perbankan itu sering sekali memang orangnya itu kalau yang nasabah itu pengennya untung. Mana mau simpan uang kemudian berkurang, mana mau simpan uang kemudian rugi.
Ya minimal tidak ada potongan lah. Nah, seperti itu, padahal itu sejatinya tidak sesuai dengan Islam. Ya, kalau kita mau mudharabah, maka kita harus siap untung dan siap juga rugi. Itu mudharabah. Kalau musyarakah, sederhananya adalah tadi saya punya uang 10 juta untuk tukang bakso, ada teman saya lagi 10 juta, ada teman lagi 10 juta lagi, berarti minimal 2 orang atau 3 orang, ya minimal 2 orang, 10 jadi 30, dari 30 juta itu kemudian dibuat usaha. Nah, nanti ada yang usahanya dilakukan secara bersama-sama, ada hanya satu orang saja, ada modal yang berbeda, ada modal yang sama. Nah, ini biasa prakteknya itu di koperasi. Ya, nanti tadi kalau untuk bisnis pun bisa juga. Jadi kita buat bisnis bakso, ada 1, 2, 3 orang pemodalnya dikasihkan, kemudian nanti diuntungnya, kalau untung itu akan dibagi sesuai dengan porsi modalnya, kalau rugi maka dibagi sesuai dengan porsi modalnya. Ini mudharabah. Ini saya yakin masih ingat semuanya. Istilah dari mudharabah itu di Al-Jumu'ah ayat ke-10, kemudian juga di Al-Baqarah 198, dan juga riwayat dari Ibnu Majah terkait dengan apa? Salasun, ya, fihi al-barakah, ya. Salasun fihi al-barakah. Ternyata kalau kita itu mencari berkah, salah satunya itu atau salah tiganya berarti ini ya, ada 3 ya keberkahan itu, ya, tentang apa? Al-bai' ilal ajal. Ya, apa itu? Yaitu jual beli dengan apa? Dengan ditunda. Nah, ini maksudnya sebenarnya konteksnya adalah kita itu sebagai penjual. Kalau kita punya toko, kalau kita punya bisnis, kemudian ternyata ada orang yang memang perlu produk kita, dia perlu sekali tetapi tidak punya uang, maka sebaiknya kita utangkan, atau kita silakan Pak diambil dulu barangnya, nanti bayarnya boleh pekan depan, bulan depan, atau 3 bulan lah paling lama gitu biasanya itu ya. Nah, itu salah satu dari keberkahan. Ibu dan Bapak sekalian pasti semuanya tahu kenapa ini menjadi keberkahan, karena menolong orang lain. Ya, karena menolong orang lain. Dan ini yang tidak kita temukan di minimarket atau supermarket. Mana ada di minimarket supermarket ngutang. Ya, kalau di warungnya tetangga, warungnya Pak Haji, Bu Haji, warungnya mungkin orang-orang yang menjadi tetangga kita, ya mungkin kurang 10.000, ya, atau mungkin memang utang. Itu salah satu dari keberkahan. Ya, jadi konteksnya hadis ini bukan kita itu untuk banyak utang, bukan. Tapi kita banyak membantu orang lain dengan memberikan piutang. Ya, bahkan nanti riwayat yang lain mengatakan bahwasanya ketika seseorang itu menghutangkan kepada saudaranya sebanyak 2 kali, maka yang 1 kali ini dianggap sebagai sodako. Maksudnya pahalanya dia sama dengan sodako. Pamannya saya utangkan uang 1 juta kepada teman saya. Oke, 1 juta lunas, dia bayar ke saya lunas. Kemudian dia perlu lagi 1 juta lagi, saya kasih lagi. Maka pahalanya sama dengan saya sodako 1 juta tadi. Ini yang menunjukkan apa? Islam itu ta'awunnya itu luar biasa. Ruhamau bainahum. Ya, kepada agama lain pun dibolehkan. Ya, ketika tetangga kita mungkin agamanya berbeda, kepercayaan berbeda, kita bantu mereka. Ya, kita tolong mereka juga. Ini yang membedakan antara muamalah dalam Islam ya dengan muamalah yang lainnya, terutama yang kapitalis, yang hanya mencari keuntungan saja. Ya, oke. Jadi salasun fihinal barokah al-bai' ila ajalil wal muqaradah. Nah, termasuk juga muqaradah atau mudharabah. Nah, kita lebih kepada nanti dalam kajian sebenarnya maqasidus syariah, analogi atau mungkin logika atau sesuatu yang makul, yang logis. Tadi udah tahu kenapa utang itu al-bai' ila ajal, bisa dikatakan apa itu? Yaitu jual beli secara tangguh. Kenapa itu berkah? Ya, karena membantu orang lain. Demikian juga dalam mudharabah. Kenapa mudharabah itu berkah? Iya,
karena kita punya uang, ada orang lain yang tidak punya uang, tetapi dia punya keahlian, ya dia tidak bisa usaha. Dia tidak bisa usaha, tidak bisa memenuhi kebutuhan mungkin keluarganya, padahal dia punya kemampuan tapi tidak punya modal. Maka kemudian kita sebagai sohibul mal, sebagai pemilik modal, memberikan, silakan uang ini dipakai untuk modal, pakai akad mudharabah. Kalau untung kita bagi sama, kalau rugi ya saya akan tanggung karena saya punya uang. Ini sumber dari keberkahan. Termasuk, ini sudah kita bahas kemarin, apa itu? Ikhlatul burri bisya'ir lil bait la lil ba'i. Yaitu mencampur tepung dengan gandum untuk keperluan rumah. Ini sebenarnya syair bil bur itu adalah satu jenis tepung, yang satu kualitas A dan yang satu kualitas B. Ini konteksnya sebenarnya lebih kepada kesederhanaan. Ya kalau di Indonesia berarti ya beras Cianjur itu mahal. Ya rojo lele dan sebagainya. Ada beras yang murah, ya mungkin beras dari Karawang atau Indramayu. Nah, salah satu dari keberkahan itu adalah hidup kita itu sederhana. Janganlah terlalu ke Cianjur sekali. Campur saja biar bisa pertengahan. Ya, sama lah, nggak mungkin kita itu makan fast food, makan fried chicken, makan pizza, makan burger, itu terus merusak. Ya bahkan kita mungkin malah kalau orang-orang kota itu malah sekarang itu senangnya kayak saya juga suka makan singkong, ya makan ubi, ya makan yang lebih alami. Jadi pertengahan. Jadi saya memahami hadis ini adalah konteksnya itu adalah mencampurkan tepung kualitas A dengan kualitas B untuk kita makan sehari-hari, itu adalah untuk kesederhanaan kita. Ya, tidak berlebihan tapi juga tidak pelit. Ya, mentang-mentang kita tuh hemat, ini bukan hemat tapi menjadi pelit makan padahal untuk anak-anak kita gitu ya, makan yang berasnya itu yang biasa banget gitu ya. Ya makanya kalau ada beras yang satu mungkin 10.000, yang satu 8.000, belilah yang 9.000. Atau beli 1 kilo 10.000, beli 1 kilo 7.000 atau 8.000, kemudian dicampur. Di sini dikatakan apa? La lil ba'i. Bukan untuk dijual. Kalau dijual itu masuk ke dalam tadlis dan kecurangan, man ghassana falaisa minna. Ya kalau itu dijual, itu tidak menyebutkan ada penjual beras umpamanya ini beras Cianjur, ini beras Karawang, kemudian dicampur, kemudian dia bilang ini beras Cianjur, itu haram hukumnya, tidak boleh. Ya, tapi kalau untuk sendiri itu boleh. Ya karena memang tadi ya konteksnya adalah untuk simpelnya. Ini mudharabah. Ini implementasi yang ada di perbankan, ini juga kemarin sudah, musyarakah juga sudah, ya ini juga ada implementasinya. Kemudian di produk lendingnya, ini terkait dengan murabahah, ya. Jadi ini sebenarnya yang terakhir, ya. Jadi terkait dengan kalau mama tadi kita nyimpan di bank udah jelas, pakai tabungan, deposito atau giro. Berarti pakai wadiah atau pakai mudharabah atau pakai musyarakah. Ya, kemudian kalau mamanya ternyata ya tadi dalam produk apa di pembiayaan. Jadi kalau di bank syariah itu tidak ada kredit, karena kredit itu utang. Ya, utang itu berarti apa? Kalau ada tambahan berarti riba. Kalaupun ada biasanya itu di PPRS itu sangat sedikit sekali. Demikian juga ada di KSPPS, di Baitul Mal itu biasanya bentuknya adalah qardul hasan. Ya, pinjaman wa mayuqridullaha qardan hasanan, pinjaman yang baik. Jadi bank itu meminjamkan uang ya umpamanya 10 juta, maka nasabah itu akan mengembalikan tetap 10 juta. Kalau ada umpamanya biaya administrasi, kalau yang logis itu masih boleh. Tapi kalau sampai dia sekian persen, itu adalah riba, itu adalah bunga. Ya, tidak diperbolehkan. Nah, ini terkait dengan murabahah. Jadi kalau mamanya kita mau ke bank nih perlu uang, ya maka bank syariah akan mengatakan, oh kami tidak meminjamkan uang, kami tidak mengutangkan uang, tapi kami boleh bantu bapak. Nah, ibu dan bapak ada perlu apa? Oh saya mau beli mobil, atau saya perlu mobil, saya perlu rumah, saya perlu mungkin jasa tertentu. Yaudah pak, bisa menggunakan murabahah, jual beli, nanti bisa menggunakan ijarah,
ya bisa menggunakan nanti, bahkan yang terbaru insya Allah di pertemuan yang akan datang, mungkin kalau insya Allah masih ada waktu, pekannya 2 bulan yang akan datang, tentang hybrid kontrak atau uqud al-muraqabat. Jadi akad yang dia itu dalam satu transaksi, dalam satu kesepakatan, tapi akadnya itu banyak. Dan ini nanti lebih manusiawi. Jadi gabungan antara mudharabah dengan murabaha, antara ijarah dengan musyarakah, antara nanti zimah dengan umpamanya ijarah dan lain sebagainya. Ya, ini murabaha. Tadi sudah jelas sekali, bai'u mislin samanin awal ma'aziyadati ribhu maklum. Inilah dasar syariahnya. Ini rukun dari murabaha. Ya, syarat dari murabah ini saya dulu pernah kita bahas, mudah-mudahan masih ingat. Ini implementasi dari murabah yang ada di perbankan. Jadi saya perlu dari sini, ya, saya perlu mobil. Maka kemudian nasabah itu akan bilang ke bank, saya perlu mobil. Maka kemudian bank itu dia akan menyediakan mobil. Ya, dari supplier ini, dari mobil, maka bank itu akan membeli mobil ke dealer. Ya, nah dealer ini nanti akan mengirimkan kepada nasabah, dan nasabah ini akan bayar ke bank secara biasanya kredit. Kredit maksudnya adalah secara mencicil, ya, secara dicicil setiap bulan. Karena murabaha, maka bank itu boleh mengambil keuntungan dari pembelian mobil tersebut. Bedanya apa? Bedanya lebih jelasnya itu adalah ada di sini objek transaksi. Kalau umpamanya yang konvensional, maka nasabah utang ke bank, kemudian utang 100 juta, kemudian nanti kembalikan umpamanya 130, ya, plus nanti kadang ada dendanya. Jadi kalau konven itu ya bank dengan nasabah aja, ya memang seperti itu. Ya kalau di konvensional perlu uang, nih 100 juta dikasih, ya persyaratan ini, ada jaminan dan sebagainya. Kalau besar, kemudian nanti kembalikan, ya pokoknya ditambah dengan bunga. Kalau terlambat mencicil, ada denda. Itu adalah riba jahiliyah. Tapi kalau dalam perbankan syariah, maka bank itu jelas ada objeknya. Bank itu dia akan membeli barangnya, ya, kemudian nanti akan menjualnya kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan. Kok ada tambahan? Iya, tambahan keuntungan dalam jual beli itu halal, tambahan pada utang piutang itu haram. Mana dalilnya? Tadi di Al-Baqarah 275, wa ahallallahul bai', Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli, wa harrama riba, dan mengharamkan riba. Nah, Ibu Bapak sekalian, ya, ini ada ijarah juga, ya, ijarah atau sewa menyewa, ya, tentang al-ajru wal iwadu, ya, fi lughatin. Ya, ini dasar hukum dari ijarah. Jadi kalau nyewa rumah, rental mobil, sewa umpamanya hotel, sewa villa, ya bahkan sewa satu tenaga kerja, itu bukan sewa, nanti ijarah juga, tapi nanti lebih kepada gaji atau ujroh kalau tenaga kerja. Ada dasar hukumnya, ya, di At-Thalaq ayat ke-6, kemudian juga di Al-Qasas ayat 26 dan 27. Ini salah satu dari dari kisah tentang Nabi Musa, ya, salah satu spesifikasi dari seorang pekerja. Apa itu dikatakan? Qala ihdahuma istajir, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sebaik-baik pegawai, bahasa terjemahan bebasnya, sebaik-baik orang yang diambil tenaganya dan dibayar itu adalah orang yang qawi, orang yang kuat, orang yang profesional di bidangnya, dan juga amin, dan juga dia terpercaya. Nah, ini dalam konteks manajemen sumber daya insani, manajemen SDM. Jadi al-qawi, ya, profesional di bidangnya, dan juga amin, terpercaya. Ya, demikian juga, ya, tentang ujroh, juga tentang gaji. Ini sering sekali kita dengar, ya, Rasulullah SAW bersabda, u'tul ajiro ujrotuhu
ya, qabla ayyajifa araquhu au uruqahu. Dalam riwayat yang lainnya, sesungguhnya Rasul bersabda, berikanlah upah, berikanlah gaji kepada seorang pekerja sebelum keringatnya kering. Nah, konteks hadis ini tentu saja bukan keringat dalam arti tekstual. Oh, sebelum keringatnya kering itu sudah dibayar, bukan. Tapi sesuai dengan perjanjian. Ada yang 1 pekan dibayar setiap hari Sabtu, ada yang setiap bulan dapat gaji, atau berdasarkan by project. Nah, ini makna dari hadis tentang ujroh. Ada rukunnya, ada syaratnya. Ya, demikian juga yang dipraktekkan di perbankan syariah. Ya, ada juga ya bagaimana sewanya, bagaimana ujrohnya, akad ijarohnya, rukun dan syaratnya sudah dijelaskan secara detail. Nah, ini nanti pembahasan akan datang insya Allah tentang ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT. Kemudian nanti ada juga MMQ, musyarakah mutanakisah. Kemudian ada lagi ijarah mausufah fi zimmah. Jadi ini adalah akad-akad kontemporer yang diformulasikan oleh DSN MUI untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait problematika terkait dengan apa? Ekonomi dan bisnis kontemporer. Ya, contohnya dulu yang ramai tentang apa? Tentang GoPay. Ya, kemudian sekarang ada saya sebutkan produknya namanya ada Shopee Pay, ya, atau Pay Later. Nah, banyak sekali. Nah, itu harus diselesaikan. Ternyata dengan fikih muamalah yang klasik, dengan hanya murabahah, mudharabah, musyarakah itu tidak terjawab. Sehingga kemudian ada namanya hybrid kontrak, ada namanya uqud al-muraqabah, kontrak yang dia itu double, multi akad. Ya, multi akad. Contohnya nanti dalam praktek kartu kredit. Sebenarnya bukan kartu kredit, lebih tepatnya adalah kartu syariah. Ya, kenapa? Karena di sana bukan kredit, bukan utang akadnya. Ya, jadi berbeda. Ini ada ijarah mausufah bisimah. Ya, nanti ada jual beli salam juga. Muzaraah dengan mukhabarah itu tidak terlalu banyak karena dia lebih banyak di pertanian, di pertanian, perkebunan, kehutanan dan sebagainya. Rohan ini banyak juga terjadi, ya, dan ini perlu hati-hati sekali. Ya, ini saya pikir sudah pernah jelaskan dulu tentang rohan. Nanti kalau ada pertanyaan boleh. Ini terkait dengan rohan di dalam Al-Quran. Kemudian dasar hukum dari rohan. Ya, tadi di Al-Baqarah 283, kemudian riwayat Nabi juga. Jadi saya menyebutnya dengan muamalah itu sederhana begini. Grand teori atau teori-teori besar dari muamalah itu sudah ada di dalam Al-Quran. Kemudian ada aplikasi teori, ada pelaksanaan dari teori itu adalah kehidupan Nabi dan para sahabatnya. Kemudian ada yang sifatnya kontemporer saat ini, semasa ini, itu menjadi tugas dari fuqaha, dari mujtahid atau dari para ulama, dari DSN untuk bisa menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. Rohan, ya, ini ada kaidah fatwanya, ada rukun dan syarat gadai, rohan, kemudian juga pelaksanaan di di perbankan, ada juga khiwala dalam bisnis yang lebih luas. Ada kafalah juga, ya, kemudian nanti ada wakalah juga. Nah, ini semuanya menjawab berbagai transaksi kontemporer di masyarakat. Nah, ini ada terakhir ada tatbik dari kafalah, ya. Oh, ini dari saya. Demikian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan, ada yang belum jelas, boleh ditanyakan, kita diskusi bersama terkait dengan layanan produk dan jasa di perbankan syariah, termasuk kekurangan-kekurangannya dan bagaimana cara kita menyikapinya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang mau komentar, bertanya atau mau diskusi. Waktu kita masih ada mungkin sedikit atau sudah habis nih panitia nih. Jadi serius sekali dia jadi ya. Baik, ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada yang ingin didiskusikan?
Ya silakan. Terus minum dulu ya. Mau nanya tentang masalah falas nih Pak. Nah itu Tentang apa? Valuta asing. ya. Silakan. Nah itu kalau online kan kita nggak bisa memiliki tunai. Mhm. Nah itu apakah secara online itu diperbolehkan ketika tidak tunai? Ya. Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan valuta asing atau disebut dengan money exchange ya, mata uang asing. Jadi di sini memang nanti berlaku, pertama harus dipahami itu kaidah dalam Islam bahwasanya uang itu adalah alat transaksi. Ya, uang adalah alat transaksi, bukan komoditas. Artinya uang itu tidak boleh dijual belikan karena dia hanya alat tukar. Tetapi kemudian karena banyaknya alat tukar di dunia ini, rupiah, dolar, ringgit dan sebagainya, ya maka kemudian apa? Ada hajat indanas, ada keperluan manusia. Ya, kita mau ke Malaysia perlu ringgit, maka kemudian kita menukar, dalam bahasa Arabnya adalah sorf, ya, menukar rupiah kita dengan ringgit. Yang syariahnya adalah sorf atau tukar menukar uang. Tapi yang terjadi di masyarakat itu adalah apa? Jual beli uang, jual beli valuta asing. Ya, padahal kita tahu money changer, namanya juga change, berarti dia menukar. Kok jadi jual beli? Ada kesalahan juga, ya. Jadi namanya money changer itu adalah ya tempat atau pihak orang yang memang menukarkan uang. Tapi kemudian kok terjadi jual beli? Nah, tentu saja ini tidak lepas dari sistem ekonomi yang tidak islami, sistem keuangan yang tidak islami, di mana uang itu diperjualbelikan. Dan itu terjadi, ya, sehingga kemudian ya perlu adanya perbaikan. Walaupun ada seorang teman juga yang bisnis money changer, gimana nih Pak katanya, padahal kita itu perlu, ya kita itu memang jual beli. Ya gimana caranya? Ya tetap bahwasanya jual beli valuta asing, jual beli mata uang asing itu haram. Kalau ada tambahan, yang diperbolehkan itu adalah memang menukar dengan adanya fee atau administrasi. Ya, jadi umpamanya saya tukar rupiah dengan apa? Dengan dolar. Maka kemudian uang itu sebenarnya dolar itu sekian, tapi karena ada jasa, ada fee, ada ujroh, maka ada tambahannya sekian, itu boleh. Ya, tapi kalau umpamanya saya jual rupiah atau saya beli dolar dengan rupiah, itu sejatinya tidak diperbolehkan. Merujuk kepada banyak sekali pendapat para ulama, diantaranya Imam Al-Ghazali dan juga Imam Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwasanya uang dalam Islam adalah bukan komoditas, bukan benda yang dijual belikan, tetapi sebagai alat tukar. Terus gimana? Ya sebelum gimana, kita akan bicara tentang realitas di masyarakat. Terus gimana dong kalau umpamanya saya mau ke Amerika atau ke Singapura, umpamanya saya perlu dolar, saya bawa rupiah, saya belikan. Ya sudah, walaupun orang yang di money changer itu mengatakan jual dan beli, tapi kita niatkan bahwa itu adalah menukar. Dan memang kita ada perlu, ya kita ada hajat untuk ke sana. Nah, efeknya bagaimana? Kenapa nggak boleh? Ini sebenarnya terkait dengan ekonomi yang disebut dengan apa? Dengan apa? Gelembung kekosongan. Ya, jadi disebut dengan apa? Bubble money. Jadi uang itu nanti seolah-olah itu banyak dijual belikan. Ya, padahal sejatinya itu apa? Sejatinya itu permainan di dalamnya. Ya, dulu jual beli banyak, money changer itu memang keuntungannya dari situ. Ya, kemudian sekarang dengan digitalisasi, ya dengan foreign exchange itu ya sama, mirip dengan saham. Ya, bahkan banyak sekali di iklan di media sosial, orang yang jual beli mata uang asing nggak tahu ini mata uang siapa gitu. Kenapa? Karena dia dengan pakai sistem robotic mesin, dengan mesin robot, ya dia hanya tinggal oke, dolar sekarang naik, oke berarti saya karena naik saya jual.
kemudian yuan ini lagi turun nih, saya beli aja yuan sebanyak-banyaknya. Oh, yen lagi naik. Nah, dia bukan lagi, dia memang hanya tinggal hanya menjadi digit saja. Nah, ini nanti hampir sama hukumnya dengan saham yang tradingnya itu, yang sejatinya sebenarnya boleh, tapi kemudian nanti ada yang future, ada yang dia tidak yadan biadin, tidak cash. Nah, nanti kalau di foreign exchange itu lihat apakah dia cash. Walaupun nanti cash itu sekarang menjadi 3 hari, itu masih disebut dengan cash ya. Lebih dari 3 hari itu tidak diperbolehkan. Jadi menukar uang karena adanya keperluan, kita mau umroh nih, nggak mungkin di sana rupiah nggak dipakai, maka kemudian saya menukar rupiah saya dengan apa? Dengan real, itu boleh. Ya, real pas pulang ternyata realnya masih banyak nih, tukar lagi dengan rupiah, itu boleh, plus ditambah dengan yang namanya nukar kan dia perlu tenaga, perlu sebagainya, ujroh, itu halal. Ya, walaupun realitanya kita beli real, kita jual rupiah. Ya, seperti itu berarti perlu ada perbaikan, tapi itu memang satu dari sistem ekonomi kapitalis yang mereka hanya mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Ya. Terakhir saya juga kemarin malam tuh di teman dari Malaysia itu untuk bisnis yang emas. Nah, saya agak kurang sukanya karena pemilik perusahaannya itu non muslim, kemudian emasnya itu katanya disimpan di Singapura, ya, kemudian dia dapat quality emasnya itu dari UK, dari London gitu, kemudian yang punya itu di Malaysia tapi bukan orang Melayu. Saya bilang ya sama aja lah, kita bikin kayak orang lain gitu ya. Ya, bisnis dengan orang non muslim itu ya boleh, nggak ada masalah gitu. Tapi kalau ternyata nanti bentuknya mirip-mirip, kita cicil emas cuman dengan 10.000, 100.000, emas kita itu katanya ada disimpan di Singapura di deposit box yang anti banjir, anti gempa, anti kebakaran. Saya bilang kayaknya enggak deh, saya bilang gitu. Jadi ini ibu-ibu sekalian, hati-hati kalau umpamanya ditawarkan dengan bisnis yang cepat untung. Ya, termasuk juga yang sedikit kontroversi, walaupun saya belum bisa menyimpulkan, yaitu yang eco racing. Ya, eco racing itu ya, karena banyak sekali teman, bahkan teman dekat itu yang dia seorang aktivis itu, dia jadi promotor untuk eco racing. Dia dapat mobil, dapat motor, di tengah pandemi dia malah untung banyak. Nah, ini perlu kajian lebih mendalam. Intinya adalah kalau kita pengen untung banyak boleh, tapi lihat caranya. Jangan sampai itu menzalimi orang lain, apalagi dengan multi level marketing yang downline kita yang tersiksa. Ini kan bukan downline, ini sistem matahari dan sebagainya. Itu kita perlu pelajari. Fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, terima kasih, jazakumullah khairan. Saya pikir sudah cukup. Kita insya Allah lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.